Petugas mengamankan 20 orang pekerja dan puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip berkas narkoba serta alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Setelahnya, mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Sasarannya adalah kaum wanita mapan warga negara asing yang berprofesi dokter serta pengacara. Dari hasil tes urin, 8 diantara yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini menggunakan modus untuk meraih keuntungan dengan mencoba untuk mengelabui korbannya, seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha di bidang dropshipper. Polisi hingga kini melakukan pengejaran terhadap AJY yang diduga berada di luar negeri. Sementara untuk 20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Pasuruan, ratusan rumah terendam banjir bandang. Banjir juga merendam wilayah Madiun dan Jombang yang tingginya mencapai hingga atap rumah. Banjir bandang menerjang sejumlah desa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Derasnya air bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Banjir semakin parah setelah jebolnya tanggul Kaliwelang. Luapan air sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul. Ketinggian air yang mencapai 100 cm membuat aktivitas warga terganggu. Warga pun berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di Dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Tidak hanya di Pasuruan, banjir juga merendam sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke permukiman warga. Bahkan di beberapa titik, ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan banjir berangsur surut pada Senin malam. Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1,3 meter. Akibatnya warga terisolir di dalam rumah dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Untuk membantu warga, pemerintah desa berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah daerah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kembali dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang melaporkan ketinggian air di beberapa wilayah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Evakuasi korban banjir dengan sebuah perahu karet milik BPBD setempat berlangsung dramatis. Derasnya arus nyaris menyeret perahu karet yang tengah didorong sejumlah petugas. Bahkan beberapa petugas sempat terpleset karena terdorong derasnya arus air. Banjir bandang akibat luapan sungai Sebalo ini menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang Selasa pagi hingga saat ini. Banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba disebabkan tingginya intensitas curah hujan.
Sejumlah warga yang berada di Jalan Swadaya Bengkayang sudah mengungsi, namun sebagian lagi masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. Di BTN ini ya, Bang ya? BTN ini ya, BTN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini, semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah dengan kebijakannya kan. Pemirsa, PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan mereka. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus Sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan, sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel. Hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track ya, yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk Stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100% biaya yang telah sesuai dengan harga yang tertera di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papanrejo jebol akibat terjang luapan Sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Grobogan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 orang penambang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tertimbun tanah longsor. Hingga hari kelima pencarian, jasad keduanya belum ditemukan. Inilah detik-detik longsor susulan terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang Mahuroy, Kecamatan Demang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga hari kelima pencarian, 2 warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi, petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Gabungan sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya, lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Kedua korban Gadion Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun longsor usai pondok tempat tinggalnya turut ikut tertimbun longsor. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepakan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di TKP, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat sore, Indra. Seperti apa situasi sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan secara langsung dari lokasi kejadian. Satu orang meninggal dunia akibat runtuhnya dari penyangga dari tower dari salah satu provider, yang mana ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Namun hingga sampai saat ini proses evakuasi masih terus dilangsungkan. Sudah hampir 24 jam lebih lamanya tim SAR masih berupaya dalam melakukan proses evakuasi, yang mana ini menyulitkan dari tim SAR dikarenakan posisi ataupun kondisi korban yang sudah terjepit di bawah runtuhan dari coran dari penyangga tower tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kesulitan apa saja sih untuk mengevakuasi dalam proses evakuasi satu korban meninggal dunia, Davi dan juga pemirsa, kita sudah bersama salah satu dari Dantim dari Basarnas, ya, ini Pak Bobi. Selamat sore Pak Bobi. Ya, selamat sore Mas. Pak, mohon izin Pak, ini sudah hampir 24 jam lamanya Pak, ini pihak tim SAR masih belum bisa mengevakuasi. Mungkin ada kesulitan apa Pak, kendala apa, seperti apa, bisa diceritakan Pak? Ya, untuk kendala sendiri memang posisi tower yang sudah cukup ada kemiringan dari awal, sama struktur dari bangunannya memang sudah agak cekung. Oke, mungkin bisa ceritakan Pak, mungkin skema apa atau pola apa yang dilakukan tim SAR dalam proses evakuasi pada kali ini Pak? Ya, untuk proses evakuasi korban dari kemarin sudah kita lakukan untuk pembongkaran si towernya tersebut agar mengurangi beban dari lantai dasar dari bangunan tersebut. Cuman memang kendala dari cuaca, angin yang cukup kencang dan cuaca hujan yang dari tadi siang sudah mengguyur di wilayah Bekasi. Oke, mungkin bisa diketahui Pak, berapa orang nih Pak atau tim besar dalam proses evakuasi pada kali ini, dan mungkin kondisi saat ini jenazah ini posisi seperti apa dan di mana Pak? Mungkin. Untuk posisi korban memang terjepit dari reruntuhan bangunan yang menopang si towernya tersebut. Untuk personil kurang lebih ada 75 personil gabungan dari SAR gabungan. Oke, mungkin ditargetkan kapan Pak nih proses evakuasi ini bisa berjalan maksimal Pak, mungkin Pak? Untuk kita upayakan evakuasi secepat mungkin. Oke, mungkin saat ini bisa ceritakan Pak proses pengeboran mungkin digunakan untuk apa? Terus juga kami melihat ada pengait-pengait seperti tambang untuk mengaitkan di tower tersebut. Mungkin bisa jelaskan Pak fungsinya Pak? Ya, untuk pengait itu untuk menstabilkan posisi si towernya agar tidak lebih miring ke arah selatan, karena memang saat ini posisi tower sudah miring ke arah selatan kurang lebih 5-6 derajat. Oke, mungkin terkait warga sekitar nih Pak, untuk proses evakuasi bisa berjalan langsung, ini sudah berapa orang yang dievakuasi warga atau seperti apa Pak? Ya, info dari Ketua RT sama RW memang sudah ada kurang lebih 46-50 kepala keluarga yang sudah diungsikan dari area lokasi tower tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Dipastikan keselamatan dan juga kesehatan ya Pak. Terima kasih Pak Bobi. Ya, Davi dan juga pemirsa, begitulah hasil wawancara saya dengan Dantim dari tim Basarnas. Mereka mengeluhkan dikarenakan kondisi juga cuaca hujan ini juga mempengaruhi dalam proses evakuasi, yang mana pihaknya secara maksimal, secara Basarnas dan Damkar dan stakeholder lainnya dalam proses evakuasi satu korban meninggal dunia. Dan diketahui bahwasanya terkait insiden naas ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan ini. Dan kami akan informasikan update terkait proses evakuasi yang saat ini masih berlangsung, Davi dan juga pemirsa. Nanti kami akan mengupdate kembali terkait hasil dari proses evakuasi yang dilakukan tim Basarnas dan stakeholder lainnya. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu hari jelang perayaan Imlek 2576 Kongzili, Vihara Dharma Bakti Petak 9 di kawasan Jakarta Barat mulai dipadati umat untuk melakukan sembahyang. Sejak pagi hari, Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat sudah mulai ramai didatangi oleh umat yang akan melakukan sembahyang dengan melakukan beberapa tradisi sembahyang. Suasana di wihara juga terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Deretan lampion merah bergelantungan melambangkan harapan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga tampak memenuhi altar utama wihara. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat, pihak kepolisian telah menempatkan ribuan personil di sejumlah wihara yang berada di Jakarta. Ya, kita tahun ini kan menyambut tahun baru
memang tahun ini sudah cukup ramai dengan senang ya. Untuk tahun baru, untuk kita baca doa untuk kesehatan satu ke dunia dengan aman, dengan makmur ya, supaya kita sembahyang juga untuk keluarga, semua keluarga sudah sehat dengan keadaan baik-baik aja. Menyiapkan personil untuk pengamanan di tanggal 28 Januari dan 29 Januari ya, terkait perayaan Tahun Baru Cina. Personil yang kami turunkan sebanyak 289 orang ya, dari Polres dan Polsek jajaran. Untuk lokasi ibadah yang dilakukan pengamanan sebanyak 47. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Hendry Aprila di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta. Selamat sore, Hendry. Apa saja persiapan yang dilakukan di Wihara jelang Imlek besok? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Kalau untuk sejumlah persiapan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, terlihat di belakang kami saat ini sudah banyak sekali lampion yang sudah dipasangkan. Ini dengan makna keberuntungan. Kemudian juga lilin-lilin merah yang juga sudah dinyalakan. Ini untuk persiapan jelang perayaan Imlek. Kalau untuk saat ini tandanya sudah 1 hari jelang perayaan Imlek yang dirayakan pada esok hari, tepatnya di Rabu pada 29 Januari 2025. Kemudian memang untuk tahun baru Imlek ini sendiri ya, ini di tahun 2576 Kongzili. David dan juga pemirsa, maksud kami, kalau untuk tahun ini memang dimaknai dengan CO, yakni ular kayu. Kalau ular kayu sendiri bermaknakan dengan semangat untuk tumbuh, kemudian juga membuka diri terhadap peluang dan juga berinovasi. Kalau untuk ular kayu sendiri, ini memang muncul sekali dalam setiap siklus 60 tahun. Kalau dilihat belakang kami saat ini, Davi, ini sejumlah dupa yang sudah dibakar atau sudah umat sudah melakukan ibadah maksud kami sembahyang untuk nantinya 1 hari sebelum pelaksanaan Imlek di tahun 2025 nanti. Nantinya juga kami akan pantau karena untuk saat ini belum ada aktivitas lain untuk nantinya persiapan di malam hari ini pada malam puncak. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan memang sejumlah proses yang dilakukan oleh umat sendiri. Seperti halnya ini 10 hari menjelang perayaan Imlek, mereka melakukan kegiatan sosial, kemudian juga ada pun juga beberapa aktivitas lain seperti halnya melakukan sembahyang leluhur dan juga yang nantinya ini dilakukan oleh para umat untuk berkumpul bersama keluarga di rumah untuk bersembahyang di rumah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sembahyang syukur malam penutupan tahun 1 hari jelang perayaan Imlek. Ini mereka melakukan ibadat di sejumlah vihara. Kalau kami pantau juga tadi pihak kepolisian juga telah memberikan informasi terkait dengan sejumlah anggota yang sudah dikerahkan dari 40 vihara yang ada di Jakarta Barat. Ini sudah dikerahkan sebanyak 289 personil. Kalau untuk di Vihara Dharma Bakti sendiri ini dikerahkan sebanyak 10 personil. Kami akan pantau terus. Kalau untuk saat ini memang umat masih terus melakukan ibadah atau sembahyang di Vihara Dharma Bakti. Gongsi Pacoy, Davi. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Hari Raya Imlek, warga di Tangerang, Banten, khususnya etnis Tionghoa, melakukan ibadah di Kelenteng Bontekbyo. Kegiatan ibadah di Kelenteng Bontekbyo diperkirakan akan berlangsung ramai sore hingga malam hari. Masyarakat Indonesia etnis Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek besok. Namun hari ini sejumlah umat etnis Tionghoa datang ke Kelenteng Bontekbyo untuk beribadah menyambut Tahun Baru Imlek. Sejumlah persiapan menyambut Hari Raya Imlek telah dilakukan oleh pengurus Kelenteng Bontekbyo agar para umat Tionghoa yang hadir merasa aman dan nyaman. Ketua Umum Perkumpulan Bontekbyo mengatakan akan ada lonjakan umat yang melakukan ibadah pada sore hingga malam hari. Biasanya kalau sudah tahun baru ini antusias sekali ya, dan mereka pasti juga tahu apalagi sekarang sudah pandemi selesai, orang pengen berduyun-duyun datang ke Kelenteng. Jadi persiapannya kita mungkin dari sisi hio, dari sisi tempat minyak itu kita siapkan jauh lebih banyak supaya jangan sampai kekurangan. Sementara itu, masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek berharap di Tahun Baru Imlek 2025 nanti
akan mendapatkan keberkahan dan kemakmuran serta dapat berkumpul bersama keluarga. Imlek tahun ini saya berharap bisa lebih banyak waktu sama keluarga, terus persiapannya tadi berdoa dulu. Bisa ngumpul sama keluarga aja sih, karena kan jarang ketemu ya. Iya. Ya, makasih. Selain itu, persiapan keamanan di Kelenteng Buntek Bio juga sudah dilakukan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Abdul Aziz Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Menyambut perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025, Kota Singkawang dipenuhi dengan hiasan dan pernak-pernik khas Imlek. Salah satu ornamen yang menarik adalah replika ular raksasa dengan panjang ratusan meter. Sio Ular Tanah menjadi tahun yang spesial pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 ini. Pernak-pernik dan hiasan khas Imlek seperti lampion, bunga mehua, dan ornamen ular mempercantik sejumlah titik keramaian di pusat kota Singkawang. Salah satu hiasan yang begitu mencolok pada perayaan Imlek tahun ini adalah replika ular raksasa yang melingkar di lapangan Stadion Kridasana. Ular raksasa ini berwarna merah muda dengan lebar 3 meter dan panjang 239 meter. Dengan diameter tubuh yang besar, pengunjung dapat masuk ke dalam tubuh ular raksasa ini dengan hanya membayar tiket seharga Rp20.000. Terowongan pada tubuh ular raksasa ini menghubungkan dengan pintu Taman Sio dengan konsep pegunungan. Jadi memang kita bikin ukuran yang luar biasa. Nah, kita namanya ular raksasa. Dan di dalam ular itu diameternya 3 meter, panjangnya 239 meter. Dan itu semacam terowongan, bisa dilalui orang, seperti tadi yang kita lihat. Dan di dalam itu terdiri permainan lampu-lampu. Jadi bermacam spot foto. Pada malam hari, pengunjung juga bisa menikmati hiasan lainnya seperti lampion dan hiasan khas Imlek lainnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pantauan dari beberapa titik lokasi wisata di masa libur panjang, kami telah terhubung dengan rekan kami Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, serta Yuwono Wahyu di Simpang Grand Hotel Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Wildan terlebih dahulu. Wildan, seperti apa situasi saat ini di Simpang Gadok? Apakah kepadatan kendaraan masih terjadi? Dan juga pemirsa di rumah bahwa untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti di belakang saya ini bahwa masih diberlakukan satu arah ke arah Jakarta. Setelah sebelumnya sekitar pukul 12.30 siang tadi diberlakukan satu arah menuju Jakarta. Dan seperti terlihat juga bahwa saat ini ada petugas yang sedang persiapan untuk membuka jalur dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan untuk diketahui juga Davi bahwa saat ini ada sekitar ratusan atau mungkin ribuan kendaraan yang tersangan di Simpang Gadok ini mengingat posisi masih diberlakukan satu arah menuju Jakarta. Baik, Wildan, bagaimana dengan sistem rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas? Wildan, saat ini apakah sistem satu arah masih diberlakukan dan sampai kapan akan dilakukan? Ya, sampai dengan saat ini lalu lintas di arah Puncak ini masih diberlakukan satu arah menuju Jakarta, Davi. Namun nunggu beberapa saat lagi diperkirakan akan diberlakukan penormalan atau dua arah dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya, Davi. Baik, untuk prediksi arus balik dari arah Puncak menuju Jakarta, kapan kira-kira diprediksi waktunya dan rekayasa seperti apa yang akan dilakukan oleh petugas? Ya, seperti tadi saya berbincang dengan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki, bahwa pada saat hari ini merupakan puncak dari kepadatan. Mengingat pada esok pemirsa bahwa mereka akan melakukan istirahat di rumah dan pada hari Kamis sudah mulai beraktivitas seperti biasa, Davi. Baik.
Dari Simpang Gadok, pemirsa, kita akan beralih menuju ke Lembang bersama rekan kami Yuwono. Yuwono, seperti apa situasi lalu lintas di Simpang Grand Hotel Lembang? Saat ini saya berada di Simpang 3 Grand Hotel, di mana sedang dilakukan one way dari arah Lembang menuju Bandung. One way ini dilakukan setelah dari arah Subang menuju Lembang itu terjadi kepadatan. Polisi melakukan one way situasional. Hingga saat sore ini, Polres Satlantas Cimahi sudah melakukan 8 kali one way. Dan ini efektif untuk mengalihkan kendaraan dari Lembang maupun Bandung. Kendaraan yang akan turun ke Bandung kemungkinan akan kembali ke hotel setelah mereka melakukan wisata di tempat wisata. Diprediksi kepadatan ini masih akan terjadi hingga besok. Dan kemungkinan arus balik ini akan terjadi pada besok pagi dan siang. Begitu, Dapi. Baik, Yuwono, ada berapa titik yang rawan kemacetan di kawasan Lembang dan apa upaya yang dilakukan polisi di titik-titik rawan tersebut? Baik, kemacetan yang terjadi di Lembang adalah di Simpang Betrik, Panorama, tempat wisata Great Asia Afrika. Di mana di daerah tersebut, di Afrika, tempat keluar masuknya kendaraan sehingga pada saat kendaraan akan masuk, membuat kendaraan tersendat. Dan ini yang menyebabkan kemacetan. Serta di Pasar Panorama. Untuk itu polisi menempatkan titik-titik ini dengan beberapa anggota untuk mencairkan suasana. Selain itu, penggunaan jalur-jalur alternatif Cisarua, Dago itu sangat efektif untuk mengurai kemacetan, Dapi. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Wildan Hidayat dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Kismaya Wibowo yang berada di RSUD Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat sore, Kismaya. Saat ini bagaimana kondisi korban tenggelam? Baik, Davi, dapat saya laporkan langsung dari RSUD Saptosari di Kabupaten Gunung Kidul bahwa benar terjadi kecelakaan laut di Pantai Geni, Kabupaten Gunung Kidul. Kejadian ini berawal dari rombongan SMP 7 Mojokerto sebanyak 260 siswa yang melakukan out class atau pembelajaran di luar kelas di kawasan Pantai Geni. Sekira pukul 6:30, tim relawan gabungan SAR mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terjadi sejumlah wisatawan yang mengalami tenggelam. Sejauh ini 9 siswa berhasil diselamatkan dan dibawa di RSUD Saptosari dan 4 korban dinyatakan hilang. Dari 4 korban tersebut, 3 berhasil ditemukan dalam kondisi henti napas dan 1 korban hingga kini masih dalam proses pencarian. Di update sendiri, di Saptosari sendiri, sejauh ini 3 jenazah saat ini sudah diberangkatkan dari RSUD Saptosari menuju Mojokerto tadi sekitar pukul 16.30. Sedangkan untuk korban selamat lainnya, juga terpaksa harus dilarikan ke RSUP Sarjito karena kondisinya terus memburuk. Sedangkan 5 siswa sudah bisa dinyatakan pulang. Sedangkan terdapat 2 siswa lagi yang saat ini masih dirawat di RSUD Saptosari dan rencananya akan dirujuk juga di Mojokerto karena permintaan dari orang tua agar lebih dekat dengan orang tua sehingga 2 siswa tersebut rencananya akan dibawa ke rumah sakit di Mojokerto. Kismaya, apakah saat ini sudah ada pihak keluarga atau orang tua dari pelajar yang datang ke rumah sakit untuk melihat anak-anaknya? Ya, sejumlah orang tua sampai datang ke RSUD Saptosari ini untuk melihat kondisi anaknya yang selamat. Selain itu, para siswa lainnya yang sebanyak 261 yang tadinya berangkat juga terpaksa harus dipulangkan juga ke SMP 7 Mojokerto dan kembali ke rumahnya masing-masing. Selain itu, 3 jenazah juga sudah diberangkatkan tadi, sehingga untuk jumlah keluarga yang datang ke RSUD Saptosari ini bisa terbilang beberapa saja, karena tinggal 2 korban saja yang saat ini masih ada di RSUD Saptosari, itu pun menunggu rekomendasi atau rencananya akan dibawa ke Mojokerto untuk dirawat di tempat keluarga. Baik, terima kasih Kismaya Wibowo melaporkan langsung dari RSUD Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Sejumlah keluarga korban yang tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto akan mengevaluasi dan menghentikan sementara program tersebut.
Keluarga korban tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Mereka mendatangi kantor Dikbud untuk memastikan apakah anak mereka jadi korban saat wisata di Pantai Drini, Gunung Kidul. Karya wisata SMP Negeri 7 Kota Mojokerto diikuti oleh 250 siswa. Mereka berangkat dengan 5 bus pada Senin malam. Saat berada di Pantai Drini, 13 siswa terseret ombak besar. 3 siswa tewas dan 1 orang belum ditemukan. Akibat peristiwa ini, pemerintah Kota Mojokerto akan mengevaluasi dan menghentikan sementara program karya wisata. Dan kami pastikan bahwa setiap siswa yang mendapatkan musibah ini akan kita perhatikan dan kita akan menanggung seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Hari ini juga kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik SMP maupun SD. Sekali lagi untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini. Sementara itu, 3 jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Sarjito, Kota Yogyakarta, dan tim SAR hingga kini masih mencari 1 orang siswa yang dinyatakan hilang. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto aktif menemui pemimpin negara lain. Hal ini menumbuhkan optimisme Indonesia mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global. Indonesia telah memasuki era baru dalam politik luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Sejak pemilihan Presiden 2024, Prabowo telah terlibat di luar negeri dengan para pemimpin asing dan menjadi salah satu Presiden Indonesia pertama yang memanfaatkan momentum selama masa transisi untuk memperkuat hubungan dengan mitra. Sementara Prabowo memulai lawatan pertamanya usai dilantik sebagai Presiden ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat. Dengan menghormati undangan dari 2 negara besar tersebut, Prabowo memahami psikologi kedua negara yang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Prabowo dinilai tengah mengupayakan keseimbangan global antar negara adik kuasa. Selanjutnya saat menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, Prabowo mengangkat isu perekonomian global dan menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik. Dalam kunjungan ini, Prabowo sekaligus menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru atau El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Dalam lawatannya di India, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerjasama kemitraan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan India. Prabowo bahkan membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memajukan perekonomian tanah air. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral merupakan langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia hadir dalam bentuk berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan membuka harapan besar bahwa Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya.
Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus mengawasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut informasinya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap menangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. "100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri." Tim Liputan iNews melaporkan. Lagu Maju Tak Gentar getarkan parade HUT India ke-76 di New Delhi akhir pekan kemarin. Kontingen Indonesia yang terdiri dari prajurit TNI dan Taruna Akmil tampil memukau lewat alunan musik marching band disertai dengan hentakan gerak yang tersinkronisasi. Ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. Ratusan kontingen Indonesia ikut serta dalam perayaan ke-76 Republik India di Kartavyapet, New Delhi Sabtu kemarin. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpet. Disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan tamu kehormatan yang hadir, anggota marching band yang merupakan prajurit TNI dan Taruna Akmil ini memainkan lagu Maju Tak Gentar.
Tampak parade kontingen Indonesia didahului dengan kelompok marching band. Kemudian diikuti pasukan baris berbaris yang terdiri dari prajurit TNI 3 Matra. Alunan musik disertai hentakan gerak para taruna Akmil dan prajurit TNI tampak memukau sehingga mengundang kagum para penonton. Showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches. Bernama Genderang Perang Suling Canka Lokananta, marching band ini merupakan perpaduan unik antara musik militer dengan nilai luhur yang cerminkan semangat dan kehormatan akademik. Meticulous training. Tim Liputan iNews melaporkan. Perfect timing. Kehangatan terasa dalam kunjungan Presiden Prabowo ke India. Bahkan Presiden Prabowo ini sempat berkelakar memiliki DNA India karena dirinya suka menari. President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends, a few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. And everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga jalan-jalan ke Pasar Atom Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran memborong jajanan pasar serta makan bersama pengunjung di food court. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Atom bersama istrinya, Selvi Ananda dan kedua anaknya, Jan Etes Sri Rarendra dan Lalemba Mana, serta ditemani oleh PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono. Dalam kunjungan ini, Gibran berkeliling di sudut Pasar Atom serta memborong jajanan yang ada di Pasar Atom, seperti cakwe peneleh, manisan, serta jajanan pasar lainnya, dan aksesoris Imlek. Antusias masyarakat cukup tinggi dalam kunjungan Wapres Gibran ini. Bahkan beberapa masyarakat meminta foto dan bersalaman dengan Wakil Presiden termuda. Selanjutnya, Wakil Presiden dan keluarga makan siang di arena food court bersama masyarakat umum lainnya. Tadi mulai dari petani-petani yang menjual kebutuhan Imlek, sampai ke cakwe peneleh, sampai di akhir harganya macam-macam dari mulai. Wakil Presiden Gibran ingin mengetahui legenda dari Pasar Atom yang dikenal sebagai pusat jajanan tradisional dan pernak-pernik Imlek. Surabaya ini Imlek dengan Pasar Atom. Beliau ingin tahu persis legendnya Pasar Atom termasuk kafetarianya. Kunjungan Wakil Presiden termuda di Republik ini dalam rangka berlibur dengan keluarga dan juga karena Tahun Baru Imlek. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisru pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum.
Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu, sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di wilayah Tangerang, pagar laut juga ditemukan hingga ke Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Warga menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar wilayah Serang. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merespon adanya temuan pagar laut di perairan Desa Pedaleman, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Menurut nelayan setempat, mereka tidak mengetahui proses pemasangan pagar laut serta pihak yang memasang. Pihak KKP memastikan pagar laut tersebut masih berkaitan dengan keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Tangerang, Banten. Nelayan pun mengaku merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar jauh untuk masuk ke laut lepas. Kan biasanya saya kan nelayan angkot ikan. Semenjak ada pagar ini saya dicater kan, oke ini arah Kulon. Saya kan nggak berani karena ada pagar. Kalau nggak ada pagar ini kan keluar dari pancir aja kan kita belok aja kanan. Semenjak aja pagar ini mah ke tengah dulu. Oh, muter dulu. Iya, saya kan baru kecil takut kena dampak apalagi musim ombak. Nelayan merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar untuk menuju ke laut lepas. Pemasangan pagar laut di Desa Pedalaman diduga diperkirakan sudah. Militer Israel membebaskan 200 tahanan Palestina ke berbagai negara. Salah satunya di Mesir. Sebanyak 71 tahanan Palestina tiba di Mesir menyusul pertukaran tahanan dengan Israel. Ini jam 1 dini hari tanggal 26 Januari. Warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, Muhammad Hussein, ikut menyambut kedatangan 71 tahanan Palestina yang tiba di Mesir menyusul pertukaran tahanan dengan Israel. Penyambutan diadakan di satu hotel di Kairo, Mesir pada 26 Januari waktu setempat. Seluruh bekas tahanan Palestina yang tiba di Mesir adalah penerima vonis penjara seumur hidup dan telah menjalani hukuman 25 sampai 30 tahun di penjara Israel. Senang sekali, bangga saya bisa mewakili kalian semua teman-teman dari Indonesia ikut merasakan kebahagiaan ini, peristiwa sejarah ini, Masya Allah. 71 warga Palestina yang dikeluarkan via Mesir adalah orang-orang yang dinilai Israel sangat berbahaya, sehingga tidak bisa dibebaskan ke tepi barat, Yerusalem, ataupun ke jalur Gaza. Pada Sabtu 25 Januari, Hamas membebaskan 4 tentara perempuan Israel, sedangkan Israel membebaskan 200 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Dari 200 orang itu, 17 orang dibebaskan ke Gaza, 71 ke Mesir, dan sisanya ke wilayah tepi barat dan Al-Quds, Yerusalem. Pemirsa, Dewan Masjid Indonesia akan membangun 100 masjid di Gaza, Palestina. Pada tahap awal, 10 masjid akan dibangun dan ditargetkan rampung pada bulan Ramadan tahun ini. Dewan Masjid Indonesia akan membangun 100 masjid semi permanen di Gaza, Palestina. Pada tahap awal, DMI akan membangun 10 masjid lebih dulu dan ditargetkan rampung pada bulan Ramadan tahun ini.
Pembangunan masjid ini diperkirakan menelan biaya 30 hingga 40 miliar rupiah. Masjid-masjid di Indonesia diimbau mengalokasikan 5 hingga 10% dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk Gaza Palestina. Karena itu maka kita putuskan bahwa Dewan Masjid akan membantu membangun masjid-masjid sementara yang 1000 itu kehilangan kita di Gaza. Nah sementara ini terputuskan sendiri untuk segera membangun 10 masjid, tapi dalam perencanaan lanjut untuk bulan Ramadan ini kita harapkan bahwa jamaah masjid dalam rangka mengumpulkan sedekah, infak dan zakat itu juga menyumbangkan untuk kira-kira 50% kemampuan masjid masing-masing untuk kita namanya program pembangunan masjid di Gaza. Kini Gaza masih berada dalam gencatan senjata dari konflik yang terjadi dengan Israel. Akibat serangan Israel, lebih dari 47.000 orang tewas dan 1.000 masjid hancur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali di iNews sore pemirsa, ruas tol Jagorawi arah Jakarta mengalami kemacetan hingga 4 km. Kendaraan bahkan melintas di jalur darurat. Kemacetan terjadi di ruas tol Jagorawi menuju arah Jakarta. Kendaraan terpantau mengalami antrean yang mengular sepanjang 4 km. Mulai dari kilometer 24 hingga kilometer 19. Kemacetan ini terjadi sejak pukul 12:30 siang dan hujan yang mengguyur kawasan tersebut membuat pengguna jalan mengurangi kecepatan. Kemacetan terjadi akibat pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar ruas tol Jagorawi kilometer 20 hingga kilometer 19. Kendaraan yang melintas terpaksa harus mengurangi laju kendaraannya hingga 20 km per jam. Bahkan akibat kemacetan, mobil masuk ke jalur darurat. Kepadatan juga terjadi di rest area kilometer 21, bahkan kendaraan yang memasuki rest area tidak mendapatkan kantong parkir. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di kilometer 21 dan Galih Wisma di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Ya, Hadisti. Bagaimana? Ya, Anita dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas di ruas tol Jagorawi malam hari ini menuju ke arah Jakarta mulai berangsur normal dan lancar. Meskipun tadi sempat mengalami kemacetan di siang hari menjelang sore, namun kini kemacetan tersebut sudah mulai terurai. Saat ini kondisi tergolong lalu lintas di ruas tol Jagorawi ini tergolong lancar, namun beberapa waktu kemacetan ini masih terjadi, bahkan sepanjang 4 km mulai dari KM 24 hingga KM 19. Kita ketahui ruas tol Jagorawi ini menjadi jalur utama bagi warga Bogor dan juga sekitarnya yang akan menuju ke Jakarta. Nah, di momen libur panjang ini Anita dan juga pemirsa, volume kendaraan mengalami peningkatan sehingga beberapa kali ataupun beberapa waktu di ruas tol Jagorawi ini sempat terjadi kepadatan atau kemacetan yang mengular. Adapun kemacetan ini disebabkan oleh perbaikan jalan di bahu jalan sebelah kiri ruas tol Jagorawi, tepatnya di KM 20 hingga 19, sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab dari kemacetan di ruas tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta. Nah, pada kondisi macet atau padat ini, bahkan beberapa kendaraan tadi kami memantau sempat memasuki jalur darurat sebagai alternatif untuk melintas dan terbebas dari kemacetan di ruas tol Jagorawi ini.
Namun kalau kami pantau juga pada malam hari ini, laju kendaraan sudah mulai normal, bahkan dilihat ini dapat melaju hingga ke batas kecepatan maksimal. Ini berbeda kondisinya dengan tadi sore, yang mana kendaraan hanya dapat melaju secara perlahan, bahkan kecepatan tadi ini hanya bisa mencapai di 20 km per jamnya. Namun meskipun begitu, hingga malam hari ini, sejak dari tadi siang kami memantau belum ada diberlakukannya tindakan ataupun rekayasa lalu lintas di ruas tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta. Anita dan juga pemirsa, kepadatan juga terpantau di rest area KM 21 tol Jagorawi. Kami melihat cukup terjadi antrean yang cukup mengular saat memasuki rest area. Namun meskipun begitu, antrean ini tidak begitu berdampak. Namun kami memantau juga untuk kendaraan yang masuk ke rest area ini cukup padat. Bahkan kendaraan yang memasuki rest area ini tampaknya tidak mendapatkan kantung parkir, sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang mampir ataupun beristirahat ke rest area KM 21 terpaksa harus parkir di kawasan ataupun lahan yang bukan merupakan lahan parkir. Anita, kembali ke Anda. Oke, baik. Terima kasih Adisti. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Imlek, kawasan wisata Malioboro dipadati ribuan pengunjung. Selain menikmati suasana kota Jogja, para wisatawan juga berburu aneka oleh-oleh, sehingga mendapatkan ini para pedagang di teras Malioboro menikmati akan meningkat sekali untuk pendapatannya. Sementara di kawasan Malioboro masih menjadi favorit para wisatawan dari luar daerah untuk menghabiskan masa libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2025 ini. Tidak hanya berjalan santai di sepanjang pedestrian Malioboro, para wisatawan juga nampak menikmati jasa foto mengenakan pakaian adat Jawa dan bersuah foto di beberapa titik ikonik di jantung kota pariwisata kota Jogja ini. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif bagi para pedagang oleh-oleh di teras Malioboro 2 yang berlokasi di Jalan Ketandan. Ini rata-rata baju anak-anak dan daster yang paling diburu oleh wisatawan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, sudah ada rekan Gali Wisma di sana. Selamat malam Gali, bagaimana situasi di Malioboro saat ini? Selamat malam Anissa. Ya, situasi malam hari ini di mana saya melaporkan suasana libur panjang di kawasan Malioboro ini harus lalu lintas terpantau padat merayap ya. Sejak sore hari sekitar pukul 5 sore tadi, arus kendaraan yang ingin memasuki area Malioboro terpantau ramai atau padat. Bahkan rekayasa lalu lintas pun juga dijalankan oleh petugas, di mana akses jalan masuk kendaraan yang bisa memasuki area Malioboro ini hanya Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali. Untuk kendaraan yang dari arah Mangkubumi, kemudian Keliringan, tidak bisa langsung masuk akses Malioboro, harus dialihkan ke Jalan Abu Bakar Ali, kemudian memutari lapangan Sudosono, kemudian baru bisa masuk di Jalan Malioboro. Nah, kepadatan arus lalu lintas ini memang sudah terjadi sejak Sabtu lalu, karena memang kota Jogja ini dan area Malioboro ini selalu menjadi favorit para wisatawan luar daerah, karena mereka mengatakan tidak berkunjung ke Jogja jika tidak mengunjungi Malioboro, sehingga selalu ramai seperti para wisatawan. Dan di malam hari ini juga, di mana saya melaporkan, di belakang saya arus lalu lintas kendaraan juga padat merayap di Jalan Malioboro ini. Dan memang di hari biasa Jalan Malioboro selalu ditutup sejak pukul 6 sore hingga pukul 9. Namun di libur panjang ini Jalan Malioboro dibuka untuk umum, sehingga para wisatawan dari luar daerah yang menggunakan kendaraan bisa menikmati Jalan Malioboro ini sembari di dalam kendaraannya. Dan di Malioboro ini memang para wisatawan bisa menikmati berbagai spot foto maupun juga berbelanja oleh-oleh di teras Malioboro yang sejak tanggal 15 Januari lalu telah dipindah di Jalan Ketandan dan Jalan Peskalan. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta.